Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin satu film baru minggu ini ya. Film impor yang kata gue kayaknya kalian harus segera nonton dah. Asli, sebelum hilang ya. Judulnya adalah Emilia Perez. Ini adalah film yang mungkin bisa mengobati kekecewaan kalian waktu nonton Joker dan Harley Quinn kemarin ya. Temanya sama, musikal cuy. Tapi drama, crime, thriller, semua ada. Jadi ya mirip-mirip kan sama Joker, tapi ini jauh lebih oke, lebih bagus. Jelas banget lah. Ini adalah film yang didirect sama Jacques Audiard, orang Prancis ya. Nggak tahu ngomongnya benar atau enggak ya. Tapi yang jelas dia emang salah satu filmmaker Prancis yang film-filmnya oke-oke sih. Dan perkenalan gue sama film dia itu waktu tahun 2009. Waktu itu gue masih baru lulus kuliah gitu, terus nonton film judulnya A Prophet. Dan sekarang doi bikin film berbahasa Spanyol, kalau nggak salah ini pertama ya buat dia. Dan settingnya juga bukan di Prancis, di Meksiko, karena nyeritain tentang seorang pengacara Meksiko yang sangat underrated ya, namanya Rita. Ini diperan sama Zoe Saldana. Yes, Zoe Saldana yang itu, yang ada di Marvel, yang ada di Avatar. Si Rita ini ceritanya di-hire sama bos kartel namanya Manitas. Dan ternyata si Manitas ini butuh si Rita buat bantuin dia bikin identitas baru. Tapi ini identitas bukan sembarang identitas guys, karena bener-bener dia berganti kelamin. Jadi si Manitas ini pengen berubah jadi cewek gitu seutuhnya, karena katanya itu yang dia pengenin, sekaligus biar menghilang. Dari situ ceritanya menarik ya, karena ya itu dia, bos kartel pengen berubah jadi cewek. Itu udah hal yang sangat mind blowing gitu ya, yang kayaknya nggak pernah gue lihat di film manapun. Jadi ini premisnya benar-benar unik sih, unik dan liar, dan makin gila lagi karena ini musikal gitu. Nah ini nih yang menurut gue kayak anjing, bener-bener sebuah eksperimen yang ya mungkin bisa hit and miss, tapi pas gue nonton gue bener-bener terkesima sih, karena gue menikmati banget filmnya. 2 jam 12 menit gitu kalau nggak salah. Itu emang salah satu perjalanan yang sangat liar asli. Dan film itu kan kemarin menang di Cannes ya, Jury Prize dapat, terus aktor-aktornya dapat juga ensemble cast terbaik, para aktor ceweknya ya, kayak Zoe Saldana, terus ada Selena Gomez di sini, terus yang jadi Manitas Carla Sofia gitu namanya, itu juga emang beneran seorang transgender. Dan di sini dia di awal itu berperan jadi cowok dulu. Dan itu gue pikir dia cowok beneran loh, asli. Ternyata enggak, dia udah jadi transgender emang gitu. Tapi di sini dia bener-bener bikin gue percaya adalah dua orang yang berbeda, padahal sebenarnya sama. Dan gak heran sih ini ensemble cast cewek-ceweknya menang gitu, karena emang di sini aktingnya Zoe Saldana terutama gitu ya, bener-bener nge-carry banget filmnya dari awal sampai akhir. Karena dari awal kita disuguhin POV dia gitu ya, sebagai pengacara yang ya pas-pasan gitu, kerjanya buat bos yang nggak bisa kerja. Terus dia juga nggak suka sama ketidakadilan yang sering dia lihat sendiri gitu, tapi sampai akhirnya dia di-hire sama bos kartel, mau nggak mau dia harus ikut terpaksa. Tapi dari situ juga dia ngelihat perspektif baru gitu. Jadi kayak setengah filmnya itu pertama kita bakal fokus ngeliatin si Rita ini gitu, gimana dia jadi handlernya si Manitas inilah yang nanti berubah jadi Emilia Perez gitu ya. Tapi nanti di pertengahan selanjutnya kita bakal shifting fokusnya ke si Manitas ini yang udah jadi Emilia Perez gitu, gimana dia menjalani hidupnya sebagai seorang wanita. Konfliknya terjadi ketika ya kehidupan lama dan kehidupan baru mulai bersinggungan lagi gitu kan, ya klasik lah. Tapi karena ini film musikal, nah ini nih yang bener-bener sangat mengejutkan gue ya. Enak-enak lagunya anjir, asli. Ini dari awal aja udah musikal gitu ya. Dari gimana sih sutradara ngenalin karakter Rita ini gitu sebagai pengacara yang underrated, dia kerjanya ngapain, itu dikenalin lewat lagu-lagu dan enak-enak. Dan lagunya itu ya macem-macem, dari lagu ballad, lagu pop, lagu rap, semua ada cuy. Gila asli, gue sampai kayak wah enak-enak. Kan itu yang penting ya, musikal itu kalau udah enak-enak lagunya ya udah berhasil berarti jadi film musikal gitu. Tapi ceritanya juga tetap mengalir gitu dengan musikal-musikal yang dibawain. Ya ini kayak Joker kemarin gitu, tiap momen kehidupannya itu disampaikan lewat visual dan juga lewat nyanyian. Bahkan ada adegan si Rita ngobrol sama dokter yang bisa ganti kelamin aja, itu disampaikannya lewat musikal juga gitu. Walaupun kayak agak aneh awalnya, tapi lama-lama jadi oh enak juga ya. Jadi kayak percakapan tapi ada nadanya gitu. Terus kayak nanti si Manitas pas belum jadi cewek gitu ngobrol sama si Rita gitu kan, tawar menawar, itu juga disampaikannya dialog mereka lewat musikal, kayak nge-rap tapi enak cuy asli. Jadi kayak nadanya intens, terus rapnya yang cepet gitu. Ini tuh kayak kita nonton video klip, nonton film juga gitu, kayak nonton semuanya main di sini, nano-nano pokoknya. Komedinya ada,
Drama udah jelas, crime udah jelas, thriller ada, action ada. Cuman ya itu dia ya, karena ini semua genre ada gitu kan, ditambah musikal juga, jadi mungkin beberapa bagian nyambung ke bagian lainnya kurang mulus gitu. Mungkin editingnya atau pacingnya gitu ya agak-agak off dikit, tapi nggak begitu mengganggu banget. Gua ngerasain dikit-dikit, tapi sisanya sih mengalir enak gitu. Kita tahu nih cerita tentang Rita ketemu sama si Manitas atau Emilia Perez, mereka harus berakhir kayak gimana tuh tetap tersampaikan dengan baik sih di film ini. Dan gue juga nggak habis pikir dengan keputusan Cannes Ensemble Cast terbaik gitu kan. Cewek-ceweknya kan di sini ada 4 ya, si Zoe Saldana, Selena Gomez, terus si Carla Sofia yang jadi Emilia Perez, terus nanti ada lagi satu lagi yang jadi pacarnya si Emilia Perez gitu kan. Itu cewek semua, tapi menurut gue yang menonjol sih cuma 2, si Zoe Saldana sama si Carla Sofia ini gitu. Selena Gomez mah kan kayak dia di situ cuman buat nambah-nambah konflik doang gitu, kayak nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu impactful sih kehadiran dia di sini menurut gua ya. Jadi kayak nggak ngerti tuh ya, tapi mungkin emang harus ada dia biar ceritanya jalan aja gitu. Cuman dia itu kurang menonjol menurut gua kalau dibandingin Zoe Saldana yang dari awal udah langsung bikin gua ngehook, nari, nyanyi bahasa Spanyol pula kan. Wah gila sih, dia kayak udah Lady Gaga versi yang lebih baik gitu. Soalnya kan ya balik lagi ya, siapa tahu masih ada yang kecewa karena musikalnya Joker kurang nampol buat kalian. Nah cobain nonton musikal yang ini nih. Dan dibalik semua itu kan film ini juga ngomongin banyak isu ya, terutama isu politik yang ada di Meksiko sana, pemerintahan yang dikuasain oleh kartel gitu kan, oleh penjahat. Tapi dibalik itu juga masih ada isu transgender kan, yang diwakili sama si Emilia Perez ini dan diperankan oleh seorang transgender juga gitu. Jadi gue ngerasa kayak emang konflik batinnya itu kerasa banget, karena ya dia mengalami sendiri kali ya masalah itu ketika dia dulu seorang aktor cowok terus jadi aktor cewek. Jadi kelihatan banget gitu apa yang dia rasain di situ tuh, mungkin ya mewakili perasaan dia selama hidup di dunia nyata juga. Tapi ya balik lagi, secara moral cerita ini emang agak ambigu ya, karena kita kayak dibawa untuk memaklumi ya udah karena masalah dia pengen jadi cewek, jadi dosa-dosa masa lalunya hilang begitu aja sebagai bos kartel. Ya enggak juga kan gitu. Gua tadinya agak khawatir film ini mau kesana akhirnya, tapi ternyata konklusinya juga alhamdulillah ya enggak gitu. Jadi ya emang semua ada konsekuensinya gitu. Kalau nggak kayak gitu sih gua ngerasanya film ini kayak menormalisasi hal itu gitu, meskipun ada isu identitas ya di baliknya gitu, tapi kejahatan mah tetap kejahatan lah anjir. Nggak bisa kita maklumi gitu karena orang yang melakukan kejahatan itu ternyata punya masalah dengan identitasnya sendiri kan. Yang jelas sih gue tetap terhibur nonton ini dari awal sampai akhir gitu ya. Musikalnya oke, ceritanya bener-bener ngikat banget. Lu bisa ketawa, lu bisa sedih gitu, lu bisa takut, ya lu bisa rasain semua di sini gitu. Dan ya ini sebuah eksperimen yang menurut gue cukup berhasil sih dari Jacques Audiard ya. Susah ngomongnya, gimana sih ngomong bahasa Perancisnya, pokoknya doi lah. Jadi kalau kalian penasaran, segeralah nonton film ini ya, segera di bioskop sebelum hilang, karena ini nonton di layar lebar pengalamannya pasti lebih edan. Jadi kalau mau gue kasih skor 8,5 lah dari 10 ya, salah satu film yang gue suka tahun ini. Kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana filmnya Emilia Perez ini ya, apakah kalian suka, apakah ini lebih baik dari musikal yang kemarin? Silakan komen aja, dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di scorefilm.com. Ada juga di sana tuh Emilia Perez buat tahu komen-komen orang lain juga soal film ini. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow semua media sosial Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip tentunya ya. Silakan. Thank you juga yang udah join sampai detik ini. Thank you banget. Oke lah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya. Bye bye.